Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Plankton Trader. Mudah-mudahan kalian semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Pada video kali ini saya akan kembali menerapkan konsep price action technical analysis untuk membaca candlestick dan juga khususnya membaca market maker. Kenapa market maker harus dibaca? Agar kita bisa profit konsisten. Oke. Ini video ini buat teman-teman peserta ya, khususnya yang ikut peserta program profit konsisten. Untuk saat ini Bang Fuad dan Bang Yohanes. Oke, jadi bagaimana konsepnya? Mari kita ke aset Euro USD. Oke, yang pertama yang harus saya lakukan adalah pemetaan dulu ya. Ini kita petakan dulu buat teman-teman peserta, pasti udah tahu apa yang saya buat. Oke, di sana. Kemudian di sini. Oke, itu aja dulu ya. Di atas oke lah. Nah, ini di atas kena nih. Di level itu dia turun ke 10.000. Oke, berarti market maker ada di mana? Ada di sini ya. Ini dalam skala kecil nih. Triangle break turun. Ya. Tetapi kita harus lihat potensi uptrend ada, memang ada di sini. Cuma kita harus tahu apakah ini adalah pengambilan SSL di atas level ini ya kan, atau tidak ya. Kalau tidak berarti konsolidasi atau ranging di sini. Kalau iya berarti dia harus turun lagi ya kan, dia bisa turun ke sini. Kalau enggak berarti di sini ranging atau di sini kayak gitu. Oke. Ya, kita pantau candle dulu. Oh, ini candle apa? Shooting star reject di sini. Ini reject. Oke. Ini kalau bisa ini harus di buy. Nih, candle yang sekarang ya. Di buy itu. Kenapa? Karena ini udah shooting star. Ini deviasi middle ya kan. Dia itu sedang konsolidasi. Jadi potensi candle ini bullish tinggi. Ya sekitar 70%-an lah. Oke, ini terlalu kecepatan ya. Kecepatan. Kita cari yang bagus-bagus saja ya. Kalau ini agak ya harus ada pengalamannya di situ. Karena ini seperti yang saya bilang ke Bang Fuad, ini NPL, SSL. Tuh kan. Oke, sekarang apa yang harus kita lakukan? Kita tunggu. Kita tunggu apakah ini ada rejectnya atau enggak. Kalau enggak berarti jangan. Oke, buy. Ini harus di buy nih. Berarti ini setara pola morning. Jadi buy. Oke, karena dia udah reject lagi tuh. Oke. Dia pasti ke garis saya itu. Lagi dikit. Nah, gitu. Price jangan malu-malu ya. Oke. Itu. Ini udah 2 kali ya. Wah, ini sih kecepatan udah. Ini sih candle per candle, tapi saya nggak mau kayak gitu ya. Saya nggak mau kayak gitu. Dan oke, di sini kita harus pantau yang mana primary, yang mana secondary, agar kita bisa klasifikasikan datanya. Jadi kita tunggu ini dulu closing ya. Jadi entry buy di sini. Dan sekarang stop dulu. Gak usah entry, kita fokus ke analisa dulu. Ini kita ke apa ya? Kita analisis secara imajinasi dulu ya. Nanti datanya mensupport. Oke, ini kan ada level ini. Jadi kecurigaan kita di sini adalah begitu atau begitu, ya kan? Siapa yang tahu, ya kan? Oke, dan saya ini lagi entry lagi sekali aja. Untuk persepsi di sini, ini persepsi enggak? Persepsi berapa? 5. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Wah, ini candle terakhir ngapain nih? Wah, dia menjadi bullish. Bearish. Berarti
Di sini ada pola bearish. Nah, ini kecurigaan kita, kalau udah kayak begini berarti apa? Level. Nah, ini kecurigaannya konsolidasi di sini nih. Jangan-jangan nanti gejolak ke bawah nih. Karena di sini sebelumnya ada ini. Atau kalau ini mendukung berarti besar di sini harusnya, ya kan? Karena Bang Fuad atau Bang Yohanes nanti pasti tahu ini apa. Oke, kalau nggak besar berarti ya potensi ke bawah itu masih tinggi. Potensi di sini konsolidasi ada. Tapi itu di 5 candle. Nah, ini benar nih. Kita tunggu dulu nih. Oke, kita lihat rejectnya. Naik. Oke, ini harus di sell. Kita bisa di 10.000 ya. Tunggu harga di 10.000. Balik. Untuk yang M1 ya kan. Harus di sell. Karena di sini MPL. Ini jelas banget nih. Nah, itu dia. Tapi datanya ini tadi apa? Datanya break itu, ya kan? Gak jadi ke atas, tapi jadinya malah ke bawah. Oke, itu dia Bang ya. Untuk 3 entry. Ini berapa menit ya? Ini baru 6 menit. Kita udah dapat 3 entry aja. Oke. Ini harusnya apa? Harusnya kencang ke bawah. Cuma karena ada double di sini, ada 50, ada deviasi 1, jangan ya. Itu kalau kita berharap ini strong ya kita kurang gini ya. Kita harus menunggu juga karena ini sedang uptrend. Oke, jangan sembarangan mengikuti ini. Nah, siapa tahu di sini support, ya kan? Kayak gitu. Oke, jadi entry-nya udah di sini. Berdasarkan apa? Berdasarkan ini ya buat Bang Fuad dan ini. Dan Bang Fuad lihat apa ini? Oke. Ini ekor ini harus kita manfaatkan dan juga persepsi tentang ini secara konsep. Oke. Kenapa dia kok ke sini? Oke. Padahal ini, oke. Nah, itu dia. Makanya di sini saya bisa buy karena saya yakin dia pasti ke sini lagi. Kemudian untuk yang entry ketiga, ini entry ketiga kan kita berharapkan ini. Sementara kita punya persepsi yang tadi itu, yang 5 itu ya. Ini kan 5. Kemudian ini kan 5 nih. Sampai sini closing, oke. Seperti yang dugaan kita, kalau di sini memang up, maka di sini nggak ada break ke bawah, ya kan? Karena apa? Ini, ya Bang ya. Oke. Oke, jadi buat teman-teman mudah-mudahan sudah mengerti ya apa yang saya katakan di sini. Dan buat teman-teman yang lain yang belum mengerti, mungkin pengen belajar tentang price action, bisa cek link di bawah ini. Ada untuk membuka persepsi ya. Jadi persepsi teman-teman yang misalkan punya ego yang kuat ya, misalkan saya itu pasti bisa profit dengan cara saya sendiri ya. Cara kalian sendiri belajar dari Google itu nggak mungkin bisa profit ya kalau cara kalian sendiri itu, oke. Karena ada hal yang harus disadari baru kalian bisa profit. Mungkin bisa ya, saya nggak mengatakan nggak, tetapi mungkin aja bisa dari persepsi yang saya nggak tahu, oke. Jadi saya nggak menjudge ini harus nggak bisa nggak ya kayak gitu. Tetapi menurut persepsi saya inilah jalan satu-satunya. Kenapa? Karena kita harus nempel market maker. Itu aja. Oke, kita bukan nempel diri kita sendiri, kita bukan menggunakan teknikal kita sendiri, tetapi kita menggunakan teknikal yang dibuat oleh market maker. Oke. Oke, di sana ada mentoring, ada kursus bukan kursus ya, apa ya? Kayak ya sejenis mentoring, tapi untuk yang kelasnya itu agak pendek ya. Karena saya tidak terlibat langsung dalam konsistensi Anda gitu.
Oke, jadi saya hanya membukakan persepsinya begini. Kalian jalan sendiri setelah ada pesan-pesan atau tips-tips yang bisa saya kasih tahu. Dan untuk mentoring memang agak mahal. Kenapa? Karena ya saya sendiri di sana harus terjun untuk memantau. Oke. Itu dia teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Salam trader.